Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini saya mau ngasih rekomendasi buku-buku Islami yang menurut saya cukup bagus untuk dijadikan referensi bacaan teman-teman semua. Dan mungkin nanti videonya akan saya bagi menjadi dua. Jadi untuk di video yang pertama ini saya akan ngasih rekomendasi buku dari penulis-penulis kontemporer. Nanti di video yang kedua insya Allah saya akan ngasih rekomendasi buku-buku dari ulama-ulama klasik yang mungkin lebih butuh effort ya untuk memahaminya. Jadi di video kali ini buku-buku yang akan saya rekomendasikan adalah buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer yang kebanyakan masih hidup sampai saat ini dan kita masih bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya. Sebenarnya ketika ditanya rekomendasi buku Islam, banyak banget ya buku Islam di Indonesia itu yang bagus-bagus. Cuma sayangnya memang saya kurang banyak referensinya. Jadi kalau untuk buku-buku yang dari penulis Indonesia, terus terang buku-buku Islam populer itu saya nggak terlalu banyak koleksinya. Jadi yang saya rekomendasikan kali ini semuanya adalah buku-buku dari penulis atau ulama luar negeri. Ini juga sebenarnya kan sebagai pembanding ya dari video yang saya buat tentang buku Secrets of Divine Love tempo hari. Waktu itu kan banyak juga teman-teman yang nanya, jadi pilihannya apa gitu kalau buku ini nggak aman dibaca sama pemula gitu. Jadi ini rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang masih awal banget pengen belajar lagi tentang Islam. Menurut saya buku-buku ini lebih aman untuk dibaca buat pemula. Dan tambahan juga waktu saya mikirin untuk bikin rekomendasi buku-buku Islami ini, yang muncul di pikiran saya justru adalah nama-nama. Jadi bukan buku-buku. Nanti yang akan saya sebutkan di sini ini lebih kepada nama-nama orangnya yang teman-teman nanti bisa aja mungkin nemu judul buku lain dari penulis yang sama, dan saya bisa pastikan kalau buku itu juga bagus karena berasal dari penulis yang sama. Karena kalau dalam Islam kan ketika kita mau ngambil ilmu itu yang penting adalah kepada siapa kita ngambil ilmunya. Makanya penting banget kita tahu siapa orang yang menulis buku itu. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama, sepertinya yang paling harus dan wajib saya rekomendasikan adalah Ustadz Noman Ali Khan. Beliau sampai saat ini yang saya tahu baru nulis satu buku, yaitu Revive Your Heart. Itu sudah pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama penerbit Mizan. Cuma sayangnya sampai sekarang saya belum nemu lagi. Dan cara beliau menulis di buku itu bisa dibilang hampir sama persis seperti gaya ceramah beliau ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, Ustadz Noman Ali Khan adalah pembina dari Bayyinah Institute. Jadi satu ayat dibedah sama beliau, kemudian yang menjadi ciri khas beliau adalah ketika beliau membedah satu ayat, beliau akan membahasnya dari sudut pandang atau perspektif yang unik, yang ketika kita mendengar itu kayaknya belum pernah nih saya dengar ada ulama yang membahasnya dari sudut pandang ini. Tapi walaupun seperti itu, beliau punya argumentasi, beliau punya landasan dalil atas apa yang beliau sampaikan itu, sehingga itu menjadi perspektif baru buat kita dan menjadi sangat menarik karena relate sama kehidupan kita sekarang. Itu buku yang pertama, Revive Your Heart, yang benar-benar beliau tulis ya, yang saya tahu. Tapi ada juga buku lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alam saya kurang yakin juga ini terjemahan atau bagaimana, tapi dugaan saya buku ini adalah risalah atau kumpulan dari ceramah-ceramah beliau yang kemudian dibukukan oleh orang Indonesia gitu. Jadi ini judulnya Your Sin is Not Greater Than God's Mercy. Ini juga sudah nggak ada lagi kayaknya ya cetakannya, tapi ini teman-teman bisa baca di Ipusnas secara gratis. Sama ini kalau misalnya teman-teman nggak suka baca pun, teman-teman akan menemukan hikmah yang sama ketika teman-teman nyimak video ceramah-ceramah beliau di YouTube. Karena memang ini isinya adalah transkrip ceramah
Dan bisa dibilang juga gaya penulisan di buku ini nggak beda jauh dengan gaya penulisan di Revive Your Heart, karena kalau ini memang transkrip dari ceramah beliau, sementara yang Revive Your Heart itu memang beliau tulis dengan gaya ceramahnya beliau gitu, jadi sama aja. Kemudian nama yang kedua yang mau saya rekomendasikan adalah Yasmin Mujahid. Salah satu bukunya yang sudah pernah saya baca adalah Reclaim Your Heart. Itu dulu dipinjemin sama temen, jadi saya nggak ada bukunya. Saya punya bukunya itu yang judulnya Love and Happiness. Itu juga ada terjemahan bahasa Indonesianya dan teman-teman masih bisa beli di penerbit Mizan. Nanti saya kasih linknya di deskripsi di bawah. Reclaim Your Heart itu menurut saya lebih seperti baca diary ya ketika baca buku itu. Jadi Yasmin Mujahid di situ menuliskan pengalaman sekelumit sedikit ya, pengalaman-pengalaman hidupnya, tapi nggak terlalu detail. Setelah menuliskan sedikit dari pengalaman hidupnya itu, dia kemudian menuliskan hikmah apa yang dia ambil dari pengalaman itu dan mengajak kita juga untuk merefleksikan pengalaman hidup kita dengan sudut pandang Islam. Itu menarik sekali karena sekali lagi Yasmin Mujahid itu adalah seorang penceramah yang memang sangat baik gitu ya dalam menyusun kata-kata, sehingga baca bukunya itu kita kayak diajak ngobrol gitu sama teman. Sekarang juga ada buku terbarunya, saya lupa ya apa judulnya, nanti saya taruh fotonya di sini, tapi belum ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau yang Reclaim Your Heart itu saya pernah beli bukunya yang bahasa Indonesia di Google Playbook, karena saya baca punya teman terus saya suka gitu kan, terus saya beli terjemahannya. Ternyata kalau pengalaman saya ya, mungkin karena sudah pernah baca yang bahasa Inggrisnya, ketika baca yang terjemahan bahasa Indonesianya itu jadi kayak kurang enak gitu bacanya. Tapi kalau nggak salah nanti tahun ini juga akan dicetak lagi versi terjemahannya. Mudah-mudahan nanti terjemahannya bisa direvisi sehingga kita bisa lebih enak menikmati bukunya. Yasmin Mujahid ini juga ada akun Instagramnya ya. Kalau YouTube kayaknya nggak ada, tapi teman-teman bisa follow Instagramnya. Beliau sering ngasih cuplikan-cuplikan ceramahnya di Instagramnya itu, dan itu bagus banget. Kemudian nama yang ketiga yang mau saya rekomendasikan adalah Ustadz Mizi Wahid. Beliau punya podcast juga di Spotify yang saya juga beberapa kali nyimak podcastnya. Itu menurut saya juga cukup bagus. Buku beliau yang pernah saya baca itu adalah The Art of Letting God. Saya beli di Google Playbook karena bukunya kan mahal, jadi saya belinya di Google Playbook. Itu juga mirip-mirip seperti bukunya Yasmin Mujahid, tapi tentu saja dengan sedikit perbedaan gaya bercerita. Kemudian perbedaan kultur itu juga pasti mempengaruhi perspektif gitu ya. Yang membuat saya tertarik untuk beli bukunya waktu itu adalah quote yang beliau pakai di buku itu. Jadi beliau ngambil quote-nya itu adalah surat Az-Zumar ayat 36. Alaihissallahu bikafin abidah. Apakah Allah itu tidak cukup bagi hambanya? Jadi intinya di buku itu beliau ngajak kita untuk lebih berserah dirilah kepada Allah. Sesuai judulnya The Art of Letting God gitu. Gimana kita itu bisa benar-benar pasrah dan tawakal kepada takdir Allah dan ketentuan-ketentuan apapun yang diberikan kepada kita dari Allah. Satu aja bukunya yang sudah pernah saya baca, tapi ada bukunya yang lain yang pastinya insya Allah juga bagus juga untuk dijadikan referensi. Saya lupa ya beberapa judul bukunya, itu bagus-bagus, unik-unik judulnya. Nanti saya taruhlah gambar-gambarnya di sini. Itu Ustadz Mizi Wahid yang ketiga. Yang berikutnya ada Yasir Qadhi. Beliau adalah ulama yang sampai sekarang juga masih aktif. Buku beliau yang pertama yang saya baca adalah ini, 7 Rahmat Akhlak yang Baik. Saya tahu nama beliau itu dari Ustadz Noman Ali Khan juga. Entah gimana lah dulu algoritmanya YouTube, pokoknya tiba-tiba muncul nama beliau di YouTube. Kemudian saya simak videonya, lalu pas nyari di Ipusnas bukunya Ustadz Noman Ali Khan, muncul juga ini nama Ustadz Yasir Qadhi. Ini saya baca di Ipusnas pertama kali, dan sepertinya juga sekarang udah nggak terbit lagi. Tapi ada buku-bukunya yang lain yang sekarang baru diterbitkan oleh
Gema Insani Press. Yang saya tahu ini ya, ini rahasia dan hikmah surat Al-Kahfi. Jadi isinya adalah penjelasan beliau tentang surat Al-Kahfi. Jadi ngajak kita untuk tadabbur dari kisah-kisah, 4 kisah ya yang ada di surat Al-Kahfi. Kemudian ini yang baru banget nyampe, belum saya buka plastiknya, ini hadiah dari teman saya, rahasia dan hikmah surat Yusuf. Sama aja isinya adalah tentang tadabbur surat Yusuf, cocok untuk kita yang lagi berusaha untuk belajar tentang Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. 2 buku ini saya rekomendasiin banget karena pertama, kalau surat Yusuf terutama karena Nabi Yusuf itu adalah salah satu nabi yang ujian hidupnya luar biasa banget ya. Hampir dibunuh, dibuang sama saudaranya, kemudian dijual jadiin budak. Jadi kayak bener-bener pahit lah ya. Sampai-sampai kisah tentang Nabi Yusuf ini jadi penghibur untuk Nabi Muhammad ketika beliau sedang bersedih. Jadi ini buat teman-teman yang lagi ngerasa down dalam hidupnya, ini cocok banget untuk dijadikan bacaan. Jadi kita bisa refleksi dari kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kalau surat Al-Kahfi ini kita tahu lah ya, surat Al-Kahfi itu punya banyak keutamaan. Jadi dengan memahami isi dari surat Al-Kahfi pasti banyak hikmahnya juga untuk kita. Dan Ustadz Yasir Qadhi ini adalah ulama yang juga kita tahu, kalau misalnya kita mau cari tahu ya, kita tahu latar belakang beliau seperti apa, jadi kita bisa tahu basic keilmuan beliau seperti apa, jadi nggak ragu gitu ketika kita mau ngambil ilmu dari beliau. Kemudian nama berikutnya ada Imam Umar Sulaiman. Ini menurut saya penting nggak penting ya beli bukunya itu, karena sebenarnya buku-buku yang beliau terbitkan itu semuanya adalah transkrip dari ceramah-ceramah beliau yang ada di Yakin Institute. Teman-teman kalau misalnya nggak mau baca bukunya atau karena bukunya mahal, karena belum banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa simak aja videonya di YouTube. Jadi nggak perlu beli bukunya. Tapi kalau memang misalnya mau beli, ada beberapa bukunya dan banyak ya, banyak bukunya yang sudah diterbitkan. Kalau mau yang kualitasnya bagus, beli yang versi bahasa Inggris, tapi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setahu saya, ini yang saya punya baru ada 2. Ini yang pertama 30 doa salafus sholih. Ini adalah transkrip dari ceramah beliau di bulan puasa. Biasanya beliau ada series. Jadi ini adalah doa-doa, penjelasan ya dari doa-doa para salafus sholih yang beliau susun selama 30 hari berturut-turut di bulan Ramadan. Jadilah buku ini. Kemudian yang buku kedua, Malaikat di Sisi Kita, ini juga sama dari transkrip ceramah Angels in Your Presence. Ini bagus banget. Jadi kalau teman-teman pengen kenal lebih dekat sama malaikat-malaikat yang ada membersamai kita, ini bukunya. Beberapa judul buku beliau yang lain itu ada Allah Loves, kemudian saya lupa judul-judulnya, pokoknya nanti saya taruh di sini buku-buku beliau. Dan itu sepengetahuan saya semuanya adalah transkrip dari ceramah-ceramah beliau yang ada di Yakin Institute. Jadi kalau memang teman-teman nggak mau atau belum ada budget untuk beli buku-buku beliau, udah simak aja Yakin Institute, insya Allah manfaatnya banyak. Nama-nama yang saya sebutkan tadi itu adalah nama-nama ustadz populer ya kalau bahasa kerennya. Nah, 2 nama terakhir yang mau saya sebutkan ini adalah nama ulama yang cukup serius ceramah-ceramahnya. Salah satunya ini adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Buku-bukunya juga sudah banyak, tapi yang sudah pernah saya baca ini 2 buku ini. Saya yakin buku ini seri ya sebenarnya. Ini yang pertama Jadid Hayatak, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Segarkan Hidupmu, ini terbitan Serambi. Kemudian yang kedua Segarkan Imanmu. 2 buku ini pertama kali saya baca tahun 2021. Ini bagus banget. Jadi isinya adalah, kalau yang tentang iman ini membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian tentang amalan-amalan hati yang berkaitan dengan mencintai Allah, taubat, sabar, syukur, tawakal, berharap kepada Allah gitu. Jadi tema-tema yang harapannya bisa membuat iman kita bertambah kepada Allah. Beliau juga
membahasnya dengan gaya bercerita yang cukup santai untuk ukuran seorang ulama ya, sehingga menurut saya ini cukup mudah untuk dipahami. Kemudian kalau yang ini, Segarkan Hidupmu, ini beliau bukan cuma ngambil referensi dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kisah-kisah salafus sholih. Di buku ini beliau juga ngambil referensi dari orang-orang barat. Itu yang jadi tambahan nilai positifnya ya dari buku ini, dan ini benar-benar ngasih perspektif baru ya buat saya tentang gimana saya menjalani hari-hari, terutama karena terutama di buku ini tema besarnya adalah ngajak kita untuk hadir dalam diri kita yang sekarang gitu. Hadir ketika kita melakukan aktivitas itu benar-benar hadir gitu jiwa kita di hari itu. Nama yang terakhir ini adalah buku yang bisa dibilang mengubah hidup saya. Namanya adalah Amru Khalid. Saya juga pernah nyebut nama beliau di video-video saya yang lain. Buku ini serinya ada 3. Yang pertama Hati Sebening Mata Air, bukunya ada di rumah, nggak saya bawa di sini. Kemudian yang kedua Ibadah Sepenuh Hati, dan buku yang ketiga adalah Semulia Akhlak Nabi. 3 buku ini dalam seri ini nggak perlu dibaca berurutan, nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau dibaca berurutan, karena ketika kita mau memperbaiki diri kan memang dimulai dari hati dulu kan, kemudian setelah itu baru kita perbaiki ibadah. Dari ibadah itulah kemudian kita menghasilkan akhlak yang semulia Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada yang nanya saya buku apa yang lebih baik dari Secrets of Divine Love, menurut saya 3 buku ini itu lebih baik, jauh lebih baik daripada buku itu, karena di dalamnya juga lengkap ya, walaupun ini harus 3 buku ya. Kalau buku yang satunya kan cuma 1 buku dijadiin 1. Tapi saya yakin kalau misalnya kita mau baca buku ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, pasti kita akan menemukan banyak sekali hikmah di buku ini, dan nggak perlu ragu-ragu dengan dalil yang beliau pakai, karena beliau pakai dalil-dalil yang sudah jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya bisa dibilang isinya sama, urutannya nggak jauh beda dengan Secrets of Divine Love. Jadi kalau di buku Hati Sebening Mata Air itu kalau nggak salah isinya itu berkaitan dengan cinta Allah kepada makhluk, kemudian cinta kita kepada Allah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas, taubat, kemudian cinta Allah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di buku Ibadah Sepenuh Hati, nah di sini yang membahas tentang ibadah-ibadah, bagaimana kita memaknai sholat, kemudian haji. Yang panjang itu ketika membahas doa dan zikir, kemudian ada tentang Al-Quran juga di sini. Lalu kalau di buku Semulia Akhlak Nabi, di sini pembahasannya tentang ihsan, tentang tawadu, terutama tentang makna akhlak, dan akhlak-akhlak terpuji itu jujur, amanah, menepati janji, malu, kasih sayang, dan semuanya ditulis dengan bahasa yang menurut saya cukup ringan ya untuk kalangan ulama. Kenapa saya bilang cukup ringan untuk kalangan ulama? Karena seringkali tulisan-tulisan ulama itu kan menulis itu kadang-kadang ya cukup dengan dalil gitu ya. Kalau misalnya kita baca buku-buku klasik itu kadang ada tulisan yang misalnya satu judul bab apa, isinya cuma hadis. Dan itu buat kita mungkin untuk orang-orang zaman sekarang yang sangat memperhatikan estetika dalam penulisan, itu kadang-kadang kan jadi ini apa gitu ya, cuma ditulis hadis. Nah, Amru Khalid di sini beliau juga banyak sih menulis dengan cara yang seperti itu nih. Misalnya judulnya Apakah Anda Akan Menentang Allah? Isinya tentang hadis, isinya hadis qudsi. Tapi setidaknya setelah itu ada keterangan dari beliau, bersikaplah tawadu kepada Allah dan janganlah berlagak sombong. Tidakkah Anda menginginkan kenikmatan surga? Tidakkah Anda takut akan siksa neraka? Setidaknya setelah hadis itu ada penjelasan dari beliau atau nasihat dari beliau gitu. Jadi kalau ulama-ulama itu kan biasanya kalau sudah hadis ya sudah hadis gitu, jarang ngasih keterangan kecuali memang bentuknya syarah atau bukunya memang adalah penjelasan seperti itu. Nah, itu tadi buku-buku atau nama-nama yang menurut saya buku-buku mereka layak untuk dijadikan referensi dalam mempelajari Islam. Mudah-mudahan nanti di video kedua insya Allah saya akan kasih referensi yang benar-benar referensi untuk teman-teman yang mau belajar Islam. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini.
Sampai ketemu di video berikutnya.